Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Hilman di channel SBBC TV. Alhamdulillah rekan-rekan semua, Kang Hilman bisa menyapa rekan-rekan kembali di channel ini. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Hilman teringat dengan kata-kata Mbak Najwa Shihab. Kata-katanya seperti ini, keadilan akan menjadi sukar bila peraturan dibuat untuk yang bayar. Keadilan akan menjadi sukar bila peraturan dibuat untuk sebuah pesanan. Jagat dunia pekerja akhir-akhir ini dikagetkan dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan perihal jaminan hari tua yang sebelumnya bisa diambil ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak aktif lagi bekerja, baik itu karena mengundurkan diri ataupun di PHK. Dengan terbitnya peraturan terbaru JHT atau Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil di usia 56 tahun. Dan aturan ini dipandang nyeleneh atau seolah-olah diada-adakan atau terkesan tidak adil bagi kaum para pekerja. Karena apa? Karena dana JHT ini adalah milik para pekerja. Adapun pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diamanahkan untuk mengelola dana para pekerja. Walaupun hal ini ada aturan pemerintah dalam hal ini. Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan lebih memilih atau memihak terhadap para pekerja di lapangan. Dengar aspirasinya seperti apa, dengar keinginannya seperti apa di lapangan. Itu baru Menteri Ketenagakerjaan yang kita harapkan di lapangan. Seperti itu. Sehingga wajar saja jika teman-teman di lapangan banyak yang protes akan peraturan terbaru ini, banyak yang melakukan aksi bahkan demonstrasi, adalah sesuatu hal yang wajar karena peraturan ini tidak memihak kepada buruh atau para pekerja, apalagi di situasi yang sulit atau di situasi yang saat ini lagi pandemi COVID-19. Sehingga diwajarkan juga ada kata-kata seperti ini dari rekan-rekan pekerja di lapangan, yang kerja gue, yang capek gue, duit gue, kok loh dengan aturannya malah nyusahin. Itu kata teman-teman atau para pekerja di lapangan seperti itu. Nah, di sini Kang Hilman akan membacakan poin-poin atau peraturan kementerian secara lengkapnya seperti apa, akan Kang Hilman bacakan untuk rekan-rekan semua. Peraturan lengkapnya seperti ini rekan-rekan. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menimbang A. Bahwa manfaat jaminan hari tua diberikan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta penerima uang tunai jika memasuki masa pensiun mengalami cacat, total, tetap, atau meninggal dunia. Poin B-nya, bahwa peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang merupakan amanat Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perlindungan
peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Mengingat 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5716 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730. 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 213. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 108. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 4. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan. Bab 2. Persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Bagian ke-1 Umum. Pasal 2. Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia. Bagian kedua, peserta mencapai usia pensiun. Pasal 3, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun. Pasal 4, manfaat JHT bagi para peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. 2.
peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pasal 5, manfaat JHT bagi para peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Lanjut, pasal 6, manfaat JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C diberikan kepada peserta yang merupakan warga negara asing. 2. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagian ketiga, peserta mengalami cacat total tetap. Pasal 7. 1. Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. 2. Hak atas manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap. 3. Mekanisme penetapan cacat total tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, peserta meninggal dunia. Pasal 8. Manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C diberikan kepada ahli waris peserta. 2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi janda, duda, atau anak. 3. Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ada. Manfaat JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Keturunan sedara peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf D, tidak ada, manfaat JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima, persyaratan pengajuan manfaat jaminan hari tua. Pasal 9. 1. Pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dengan melampirkan kartu BPJS, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. 2. Persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi peserta mengundurkan diri dan peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja. 3. Pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C dengan melampirkan 1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, dan paspor. Pasal 10. Pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat, dan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. Pasal 11. Pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C dengan melampirkan A. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat berwenang,
surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris, dan kartu keluarga. 2. Dalam hal peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris peserta dengan melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat peserta berasal, dan paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. Pasal 12. Lampiran persyaratan pengajuan manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11 dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara daring atau luring. Bagian ke-6, pembayaran manfaat jaminan hari tua. Pasal 13. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli warisnya jika peserta meninggal dunia. Bab 3. Ketentuan penutup. Pasal 14. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15, peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tertanda Ida Fauziah. Demikian rekan-rekan yang telah Kang Hilman bacakan, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan terbaru lengkapnya seperti itu. Dalam hal ini pendapat Kang Hilman sendiri pun sangat tidak adil. Apalagi untuk yang profesinya, statusnya outsourcing seperti halnya satpam, OB, driver, dan lain-lain. Karena outsourcing itu ketika terjadi PHK yang diharapkan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Beda atau lain hanya dengan karyawan tetap, itu ada pesangon. Sedangkan outsourcing yang diharapkan yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang dipergunakan untuk usaha, ada yang dipergunakan untuk menyambung kehidupan kedepannya, seperti itu. Kami berharap sebagai para pekerja, tolong kepada Ibu Menteri atau ke pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan itu yang pro kepada kami para pekerja. Karena Ibu Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan. Tolong berpihaklah pada kami dalam hal ini. Rekan-rekan, khususnya yang satu profesi dengan Kang Hilman di Satuan Pengamanan, apakah ada tanggapan? Silahkan penuhi kolom komentar di bawah ini. Semoga aspirasi dari kita semua bisa menjadi asbab dikaji kembali atau bahkan dibatalkan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan terbaru ini. Saya Kang Hilman, izin undur diri. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.